Halo Cinecrip, Halo Snackgrip balik lagi bareng gue Arya. dan Anti. Dan di minggu yang padat oleh film blockbuster ini, kita tidak lupa ada film Indonesia juga yang tayang minggu ini ya. Betul. Dan ajaibnya 5 yang tayang minggu ini film Sumpah Indonesia. lu. Oh iya? Iya asli. Tapi karena Cinecrip punya ikatan khusus dengan sutradara ini, jadi kita memutuskan ya untuk nge-review film Oke. yang didirect sama Deddy Mercy. Yes. Yaitu Juminten Edan. Edian. Oh, gila, Juminten Edian. Mungkin kalian nggak sadar kalau film-film Deddy Mercy itu selalu direview Cinecrip. Oke. Horor terutama ya. Oke. Mulai tahun 2022 aku ingat banget. Dari film Teluh yang ya masih sama kayak film horor kebanyakan gitu ya. Terus setelah itu ada film Jin Kodam yang surprisingly ini menurut aku paling lumayan dari semua film Deddy Mercy. Oh. Setelah itu ada Sosok Ketiga dan sekarang Doi datang lagi dengan Juminten Edan yang menariknya lagi ini kayaknya bukan horor setan-setanan ya. Iya. Itu yang pertama aku penasaran karena pas lihat trailernya, oh ini mah slasher gitu atau apa Oke. gitu. Makanya aku ngajakin kamu dah ini aja gitu. Kalau lihat judulnya sih aku nggak berpikir ini film horor. Iya betul. Apa sih ngajakin gue nonton film komedi lo gitu. Tapi menarik loh judulnya begini loh dia. Juminten Edan. Iya makanya Makdari. Kayak tidak menjelaskan. Iya. Dan cerita Juminten Edan ini sesuai judulnya, cerita Juminten yang dianggap edan Iya, oleh warga kampungnya ya. betul. Dan Juminten ini seorang tuna rungu ya. Iya. Bener gak sih? Iya kan, nggak bisa ngomong kan. Dan ternyata ketika dia divonis edian sama warga kampung, justru malah ngebuka rahasia masa lalu. Tapi gimana menurut kamu keedanan Juminten di film ini? Apa yang edan dulu lah? Aku suka yang jadi Juminten sih. Oh iya betul. Pemainnya bagus. Yes. Yang terutama ya yang ke highlight ya Juminten sesuai Betul, judulnya. betul. Terus di sini kan dia tidak bisa ngomong ya, terus dia pakai bahasa isyarat gitu. Iya betul. Itu kan juga butuh effort ya untuk belajar bahasa isyarat. Walaupun memang nanti kayak ada yang on off gitu, Iya. tapi tetap sih kalau buat aku yang jadi Juminten Iya. Oke kok. bagus. Mukanya mirip Alisa Subandono tau? Iya, bener ya. Ada Iya, ya, iya, rambutnya kan iya, dia kan iya. rambut sedirai gitu kan. Iya. Mirip tau. Iya. Lumayan menarik adalah treatment kameranya ya. Dia kan ada di rumah ibunya yang gede banget Iya, itu loh. awal ya. Jadi dia tuh selalu ngambil dari Di atas. iya. Terus tapi bergerak terus. Iya. Jadi dari atasnya bukan Asik. still gitu loh. Jadi kayak ngikutin Iya. gitu. Pindah ruangan juga kayak Iya, misal betul, dari depan pintu nih ada ruangan sesuatu. Masuk ke kamar gitu kayak let masuk gitu loh. Kayak gitu-gitu lucu aja. Walaupun Benar. ke belakang kok sering banget ya. Ya itu biasa ya kalau udah nemu mainan baru dipakai Oh iya terus. sih. Ya, kayak kita aja lah ya. Iya. Nah, mainan Wah, baru itu bagus ya nih. terus Iya. gitu. Jadi ya benar, di satu benar. sisi menarik, kayak seru banget. Gitu di satu sisi anjir terus-terusan gitu. Tapi ya oke sih. Jadi nggak bosan gitu Betul, aja. Betul. Gitu. Gak terlalu sinetron banget lah gitu. Bener. Ada begitu tuh, ya. Iya. Meskipun beberapa aktingnya ada yang terlalu sinetron banget gitu ya. Iya sih. Tapi secara treatment lumayan lah. Terus sebenarnya ceritanya menarik sih. Dan ini tuh lumayan bersabar filmnya. Iya, benar. Jadi maulah bersabar kita Mau bercerita menanti dulu gitu ya. kayak gitu. Betul, Terus betul. nggak ada hantu yang benar-benar hantu. Yes, betul. Jadi ada tapi nanti bukan kayak hantu Iya, yang gimana benar, gitu. benar. Nanti ada perspektif yang lain Iya, kayak gitu. betul. Pokoknya aku tuh setengah perjalanan nonton ini tuh kayak oh seru nih ada yang kayak gini gitu. Berani gitu. Maksudnya beraninya itu loh cukup diapresiasi untuk Iya. membuat seperti ini. Tapi emang soal storytelling sih Deddy Mercy mah di film-film sebelumnya juga menurut aku ya dia tuh emang ada kemauan gitu buat bercerita dulu gitu. Iya. Terutama di film yang Jin Kodam itu yang aku bilang tadi oke. gitu ya. Pengennya gini kali, ya bagus lah maksudnya. Iya. Iya, Masih makanya mau. agak lain. Maksudnya Iya, benar. mau berusaha untuk lain gitu. Betul, itu harus diapresiasi, Iya. kan? Terus ini juga lumayan loh kayak efek bakar kan waktu itu ada tuh yang Ya. kakeknya bakar buset Iya, ngeri iya. banget warga. Mm-mm. Bakar terus dibakar terus kayak oke soalnya kan situ dia bapaknya kakeknya itu kayak nggak pakai baju kan. Iya. Maksudnya biasanya kan orang yang aku tahu kalau dibakar kan dia tetap pakai baju nanti ada pakai baju pelindung gitu ya. Ini tuh kayak ya cuman kayak merasa pakai kolor doang kelihatan aku tapi kelihatan Iya, dia iya. dibakar. Intinya sih kalau aku nonton film ini secara keseluruhan gak ada yang norak. Iya, benar. Maksudnya kayak pengambilan gambarnya gitu-gitu Iya, itu gak ada yang norak. Terus kan storytellingnya juga ya tadi ya masih mau gitu
bersabar bercerita gitu. Tapi entah kenapa ini kayaknya penyakit gitu ya, penyakitnya Deddy Mercy di film-film sebelumnya juga. Oh gitu. Setelah udah bagus gitu dimulainya gitu bercerita, akhirnya tuh kadang suka jadi aneh. Cerita yang dibangun di awal tuh kayak diterabas aja gitu. Iya Ini itulah. terjadi di film ini ada Iya, satu iya. momen gede lah pokoknya nanti Iya, di iya. akhir, dan di trailer juga ada kan si Juminten itu bakal nyikat banyak orang karena ya itu dendam gitu kan. Itu tuh kayak scene yang kelihatannya keren tapi kalau dipikirin sama logika kayak kok tidak make sense gitu Iya, aja benar, sih. benar, Lebih ke situ aja sih. Iya. Itu yang bikin menurut aku cerita yang udah dibangun pelan-pelan tuh jadi kayak Iya benar-benar. kenapa begini anjir. Aku pikirin kayak Kill Bill gitu ya. Even Kill Bill aja ada ceritanya dia kenapa bisa jago gitu Iya. ya. Berlatihnya sama siapa. Tapi Iya. Juminten ini tuh kita nggak pernah tahu dia tuh siapa anjir. Iya, atau even kayak Nobody yang dia orang biasa bapak-bapak buang sampah ke depan Iya. rumah. Kita dikasihin gitu kalau tiba-tiba dia jago, entah dia ada luka sedikit misalnya atau benar, apa. Ya nggak usah ceritain kayak Kill Bill kan berlatih gitu Iya. ya. Kalau ini nggak perlu sebenarnya, tapi Juminten tuh Adalah. tidak believable, tiba-tiba jago banget bener. gitu. Jadi kayak, hah gimana gitu loh, ngagetin. Iya, nggak gitu. Soalnya- Lebih ke kayak Iya ini tuh langsung kayak ikatan darah anjir. Iya. Terus jagonya jago banget. Kayak itu preman-preman warga dan Pak D dan lain-lain tuh kalah semua Iya. sama dia. Soalnya film ini menurut aku ketika di tengah dia tuh mulai kayak terlalu draggy gitu karena ya tadi ya kan ini alurnya pelan, di alur yang lambat itu juga nggak banyak menceritakan hal baru gitu Iya. selain Hubungan urusan dia iya. gitu sama keluarganya Iya, gitu. Aku betul. pikir tuh ada hal lain yang pengen diceritain, nggak ada anjing. Jadi Iya. tiba-tiba dikasih gitu apalagi. Ini tuh terjadi setelah dia sleepwalking. Iya, Kan setelah ada dia nanti- jadi Edian. Iya kan dia nanti diituin kan sama mertuanya terus dia sleepwalking. Iya betul. Wah udah tuh mulai di situ mulai kok gini gitu. Jadi long story short, Juminten itu sebenarnya ditrik gitu ya sama Iya. keluarga Sama mertuanya. ya. Ah. Sama dukun juga gitu kan, bantuan dukun juga biar dia jadi kayak Edan. konspirasi lah pokoknya. itu. Iya. Konspirasi keluarga mertuanya ya, anjir. Iya benar. Tapi setelah dari situ jadi, kenapa nih karakternya jadi bego-bego? Nah itu juga yang aku rasain sama suaminya. Suaminya tuh di sini dari awal tuh sangat baik ya. Iya. Maksudnya baik sama istri itu, menghormati istri, menghormati keputusan istri, kayak demokratis banget. Bahkan pas ada tuh adegan bikin heboh pertama yang dia keprak kepala Pak D. Dia tuh kayak mau marah tapi dia nggak marah depan Pak D sama Iya, mertua sama ibunya. Jadi dia aku boleh nggak ngomong dulu berdua sama Juminten gitu. Terus dibawa terus baru ditanya kamu tuh kenapa gitu. Jadi kayak laki-laki banget lah. Lah ke belakang kok jadi pelenger dia. Kenapa ya ini suaminya jadi begini? Kayak aduh Reaksinya aku jadi kayak orang ini, bego. kayak siput lambat sekali anjir ya. Kamu mau pulang? Iya, saya mau ngobatin dulu nih Juminten. Kenapa Bu? Oh besok mau pulang. Ya udah kamu harus ke Pak siapa lah, which is ke dukun. Karena dia udah lama gak ketemu kamu. Lah lu ngapain? Masa saudara bukan, keluarga bukan, mau aja dibawa ke dukun. Istrinya dibawa ke gudang, diam aja. Iya, Jadi bener. kayak Reaksinya kayak kenapa kayak tiba-tiba bego gitu mah. jadi kayak percaya sama omongan Pak D gitu-gitu. Jadi kayak ya kenapa jadi begini gitu sih. Bener. Padahal kan dijelasin di awal cukup baik kalau hubungan dia sama ibunya sendiri aja tidak akur ya, Iya. karena kan udah cabut lama Iya. gitu. Karena pengen sama Juminten gitu, dia lebih memilih Juminten gitu. Kan maksudnya dari hubungan yang udah tidak baik juga nggak bisa tiba-tiba dalam semalam lu percaya aja gitu. Nah, apa ya, yang itu. diomongin sama ibunya. Nah, aku kan udah bilang sejuta kali ya. Nih aku ngomong lagi di sini nih. Orang tuh nggak bakal berubah jadi udah kalau udah gitu nggak mungkin. Apalagi kalau dia jahat banget, betul jadi baik banget. Nggak mungkin gitu ya. Jadi Mungkin lah. nggak mungkin. Semua orang bisa berubah Enggak. ketika menemukan yang dicintai. Asik. Gitu. Jadi ya udah. Jadi kayak aku kaget sih ngeliat suaminya jadi aduh kacau. Semuanya serba tiba-tiba. Juminten sleepwalking, tiba-tiba ada warga segambreng, tiba-tiba dia punya alat pasung. Enggak, langsung mah wajar. Kan di awal diliatin juga. Apa? Pas dia lagi jalan, baru nyampe jalan ke desa ngelihat ada alat pasung, terus rumah kebakar. Iya, yang tapi- masa lalu gitu. Iya tapi itu pasung udah berapa puluh tahun masih jadi bagus. Lihat aja kamu masih Emang udah dibagusin. Jadi tiap tahun ada yang dipasung. sampah. Kan Pak D ada tuh Iya. ngomong, lihat nih kelakuan Iya. Juminten. Ibu dia aja bunuh ibunya, dia nusuk ibunya kayak gitu kan. Iya ya.
warga tahu harusnya paham ibunya kayak apa. Bahkan si tukang perahu aja udah paham kan ibunya tuh ya jahat aja dari dulu sampai sekarang gitu. Tapi warga kayak wah iya gitu, jadi kayak Betul. Itu yang aku bilang tadi, treatment sinetron banget gitu. Jadi kayak gampang banget kayak memprovokasi. Ini gini, ayo. pelengkar semua satu kampung. Jadi kayak aduh. Jadi kayak benar-benar karakternya one dimensional semua. Iya. Baju Juminten tuh gak ganti-ganti. Ini kan kita tidak secara jelas ini berapa hari, tapi memang pas sudah di akhir tuh kayaknya itu masih satu waktu gitu ya. Tapi ada tuh momen yang kata dia ke belakang ke kebun terus nemu api-api sajen, terus dia kepruk kan, terus dia pingsan. Dan udah di lantai dong, udah terguling di lantai pasir-pasir itu. Terus ibunya mertuanya ngomong, anak kamu tuh minta tidur, dia tetap pakai baju itu dong. Ganti dulu dong. Oh mungkin dia nggak bawa baju, tapi suaminya ada bawa baju pas mau cabut, bawa baju banyak banget gitu. Kenapa nggak diganti sih bajunya? Aku sih nggak ngeh ya yang lain, cuman yang aku ingat kalau mertua itu ganti baju mulu, rambut heboh mulu. Tapi dia tuh kenapa ya nggak ganti baju mulu? Aku nggak ngeh sih suaminya atau anaknya, cuman Pak D-nya aku juga nggak ngeh, cuman si Juminten tuh nggak ganti baju sampai ending. Aku tuh sampai ini tuh nggak, saking hahehohnya buru-buru pengen keluar bioskop terus tas aku ketinggalan. Pas gue ketinggalan, jadi kayak balik lagi ngambil gitu. Karena nggak tahu, aku kayak terakhir kayak bingung. Maksudnya kayak bingung mau duduk apa mau ganti posisi apa gimana, nggak tahu lah. Apa kamu sudah jadi edan? Iya kayaknya nih anti edan. Gimana nih Pak Deddy Mercy ya, sudah ditungguin nih karena dia udah lama nggak bikin film. Kamu berarti paling suka Jim Kodam dibanding Jim Kodam sih yang terbaik paling mending menurut aku ya secara storytelling. Oke. Ini sebenarnya ada potensi karena ya itu tadi nawarin yang tadi ya, hal yang tidak pernah dibikin, berani itu gitu. sih harus Tapi diapresiasi. Aduh, kurang ya. Nonton aja lah Juminten Edian. Kalau kalian merasa bosan nonton Odysseus atau nonton tapi aku sih nggak usah udah ya. Udah. Gitu kan. Lihat dia ingin kata ajaib tapi ditahan. Enggak. Udah tahu kan. Kita skor aja berapa nih untuk Juminten Edan? Kelebihannya banyak, kekurangannya juga banyak. Berimbang aja. Seandainya ceritanya nggak gitu mungkin akan lebih oke. Ada hint atau apalah gitu. Itu oke sih, tapi cukup aku apresiasi sih perbedaan ini. Jadi aku kasih 5 B444 NTU per 10. Kok B sih? H astagfirullah. Kita di Jakarta soalnya. Ya intinya adalah plat mobil dia itu H444 NTU. Kalau dibaca hantu. Iya itu. Ya kasih 5 per 10. Aku appreciate banget lah. Pokoknya dia mau bikin kayak thriller, ya kan, drama thriller, tidak melulu bergantung sama setan-setanan gitu. Iya betul. Itu aku appreciate karena kayaknya genre ini tuh kayak ini banget, kayak kutukan banget gitu. Orang-orang kayak nggak mau gitu bikin genre thriller gitu ya, maunya horor setan-setanan gitu. Serius, itu suatu langkah yang berani. Cuman balik lagi, eksekusinya mah harus tetap bagus juga sih. Semoga Pak Deddy Mercy bikin lagi film lah ya yang bisa mendobrak. Betul. Ya, atau apapun lah yang berani daripada horor-horor pada umumnya gitu ya. Atau butuh cerita yang menarik, boleh Pak Deddy Mercy. Betul. Kalian juga komen lah kalau udah nonton ya. Iya. Ayo, siapa tuh tadi ada yang bosan nonton Odysseus, bosan nonton Odysseus. Nah, Juminten Edan gitu. Nonton. Iya. Dan komen. Nanti perlu ini nggak live stream tentang ini? Kan kemarin ada live stream tentang Odysseus. Nanti lah kalau ada 500 komen di video ini baru. Oke. Taunya komennya judul semua. Astagfirullah. Seperti biasa jangan lupa like, comment, subscribe, follow semua sosial media Sinekrip. Kalian juga bisa join membership Sinekrip. Dan thank you banget yang udah join membership sampai detik ini. Berkat kalian kami masih bisa bikin video review film. Oke, sampai ketemu lagi di film-film Indonesia selanjutnya. Bye.